ini dulu masuk dalam posisi yatim piatu Cah. Jadi tahun 2019 gabung lewat karir anak, dia dapatnya dua, selain ilmu dapat istri, anakku yang nomor 3. Dan itu yang benar, Sak. Cara bergerak dan berpikir itu kayak gitu yang benar. Jadi kamu masuk ke sesuatu harus profit banyak. Ya kamu profitnya bukan hanya profit keuntungan kamu sekarang, bukan hanya kamu pinter, kamu punya usaha, tapi kamu semangat Cah. Iki karo anak-anakku wis sebelahku, cintaku, sayangku, sawah ladangku, namanya Salma. Ya kan sawah dan ladangku, kehidupanku, tempat aku bermuara seperti mata air. Ini sama anakku nomor 2, itu anak mantuku yang nomor 3, si Zaki. Iki aku mau sharing Cah. Jadi saya tak taruh dulu ya Mbak sama Zaki. Kita ngobrol-ngobrol santai. Set. Tahu kan geser sidik. Set. Nah. Cah, semangat Cah. Semangat Cah. Jadi ini Cah, ini tadi kebetulan habis meeting dengan satu kawan pendampingannya Salma dan Zaki, cewek ya, alhamdulillah itu yes. Pokoknya proses kreatifnya ya kita selalu mengingatkan kepada niat hidup seseorang itu ya Mbak Salma. Hidup kita itu kan yang selalu diingatkan Om Ili atau bapakmu ini maksudnya. Ayo Mbak Salma, tujuanmu hidup apa? Zakwe, tujuanmu hidup apa? Hidup itu enak saja karena Allah itu sebenarnya sudah memberi lebih dari yang kita bayangkan. Karena dunia ini dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Itu kan pasti wes dengan segala kompleksitas maha-mahanya itu kan sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kita ini bukan jadi manusia yang serakah, intinya gitu kan. Kalau kita serakah, semua orang kepingin punya banyak, ya itu kan jadi awal masalah. Kok raiku ireng tuh Mbak Salma, raimu kok putih tuh? Ini padahal aku yang biasa SMP sireng ya. Undang-undangan ini. Sudah aku yang paling Ya bener Sak. Dulu gitu. Iya. Aku ngelihat diceritain juga kan sama Nabila. Kayaknya jadi cerita favorit. Gue adikmu itu ya suka bully kamu karena memang kesempatannya yaitu. Ya bagus lah. Mari kita saling membuli karena bulian itu justru jadi sumber berkah buat hidup kita. Bikin kuat. Cepat bikin kuat. Bikin kuat. Saya kamu sharing saya tentang bagaimana persoalan yang tadi kita ngomong ya, bahwa ternyata anak-anak yang kita dampingin itu kan kalau sudah punya niat itu kan sering belok lagi gitu kan. Ayo Watin, kamu juga punya persoalan yang sama di masa lalu kan? Iya. Cerita Zaki dulu habis itu Mbak Sam. Manggil masa lalu ya kan, jadi kayak wah nih persoalannya pakai bulan. Enggak apa-apa. Ntar gantian. Cip. Duduknya nyaman Mbak Sam? Ya udah, kok saya enak-enak. Mau naik dulu. Nah jadi kan dulu tuh ngelihat hasil obrolan tadi, sebenarnya kan dia juga obrolan tadi itu apa? Kamu terangin. Ngobrolin. Kan, dia nggak tahu. Ngobrolin tentang fokus ya, balik lagi fokus. Dia ketarik-tarik sama lingkungan sekitar dia dan merasa itu tuh yang dia butuhin, dan padahal dia belum memahami sebenar-benarnya ke depannya tuh pilihan yang dia ketarik ke sana tuh ada apa aja di depannya ya. Nah dia tuh belum, ya dari obrolan tadi dia belum merasa terjamin. Dan kalau dari aku sendiri ngelihat itu, wah ini sama kayak aku dulu nih. Sesimpel ini sih, di umur segitu emang lagi lucu-lucunya. Emang lagi lucu-lucunya, maksudnya lucu-lucunya tuh karena ini ya, kebelet pengen ngikut sana ngikut sini, pengen bikin apa, penasaran. Cuman itu karena
kitanya sendiri nggak tahu maunya apa di awal-awalnya, karena kita cuman sesimpel ketarik karena merasa lingkungan lagi rame itu, terus jadi merasa keren. Kalau aku melakukan itu maka aku jadi keren. Nah itu rumus yang dipakai di aku dulu, dan tanpa sadar karena kan aku nggak tahu tujuanku apa pada saat itu. Di awal ya, kamu gabung tahun berapa Zak ya? 2019 Pak. 2019 itu menjelang Bulan Juli akhir nyampe Semarang 1 Agustus. oh, belum pandemi. Belum pandemi sama sekali. Oke, masih seru-serunya kita kumpul, fisik ketemu muka langsung enak ya, kumpul terus. Ketemu banyak orang, dan aku kan ini ya apa, nggak tahu entah aku sendiri entah lingkunganku ya, tapi ini pasti aku sendiri sih, aku tidak nge-blaming siapa-siapa. Aku emang penasarannya banyak banget. Terus itu memang jadi rutinitasku gitu, bukan rutinitas apa ya, kebiasaanku, habitku. Dan ketika aku praktekin di sini, aku kan ada pendamping, ada bapak, ada Kak Anis kan pada saat itu, sampai sekarang diingetin loh, kamu fokusnya ingat, kamu lagi belajar dan segala macam. Terus dari situ aku memahami bahwa oh iya, aku kan fokusnya nih di waktu saat itu kan di ilustrasi, terus aku lagi belajar. Ya jangan disebar dulu nih. Oh, disebar tujuannya apa? Disebar itu maksudnya dipamerin. Waktu itu kan kamu diingetin sama Kak Anis, apa kata-katamu, oh boleh nggak Kak? Boleh nggak di-share di IG story? Di IG story gitu. Terus sama Kak Anis diingetin jangan dulu Zak, kan lagi belajar, kayak gitu. Terus bapak kan juga ngingetin. Terus aku kepantiknya sesimpel karena aku mau pamer aja bahwa aku di Semarang, aku lagi belajar ini gitu, lagi belajar gambar, ilustrasi. Ternyata semakin awalnya aku belum ngerti Pak. Awalnya aku belum ngerti tujuannya buat apa gitu. Kok dimarahin sih kayak gini gitu. Terus setelah sekian lama waktu berlalu, terus akhirnya aku paham, karena ada anak-anak yang kan itu aku batch karir anak pertama, terus ada batch kedua, ketiga, ada juga yang punya kasus yang sama. Terus aku ngeliatnya kayak, lo kan masih belajar kok udah sebar-sebar juga ya Pak, pamer-pamer juga ya. Terus aku berkaca lagi, loh itu kan aku yang dulu. Akhirnya aku memahami apa maksud bapak sama Kak Anis kan. Nah ternyata deket-deket ini terjadi lagi, dan menurutku itu jadi refleksi yang bagus untuk itu sih, untuk bahwa kita perlu mengenal kita sendiri, kita butuhnya apa, kita di masa depan mau menempatkan kita seperti apa. Karena kalau enggak kita bakal gampang ketarik sana kemari, karena lingkungan begitu apa ya, begitu banyak tipu-tipu seolah-olah itu butuh, padahal sebenarnya itu bisa jadi bukan yang kita mau, cuman rasanya kayak kita mau, dan itu kan bahaya sih menurutku. Malah tidak menjamin, malah nanti menyesal ketika loh aku ngambil keputusan ini. Apalagi kalau keputusannya ujung sama ujung, kayak mau masuk, mau keluar. Kalau misalkan pilihannya wah banyak yang keluar, terus aku milih keluar, ternyata loh kok aku keluar ya, karena keluarnya itu sesimpel karena lingkungan, kalau keluar tuh keren gitu. Aku itu sedikit ngeralat tuh maksudnya gini, lingkungan kita itu tidak pernah menipu kita, tidak pernah. Jadi kalau istilahmu tipu-tipu itu nanti berbahaya kalau persepsi kita itu lingkungan di luar kita itu menipu kita, tapi kita tertipu oleh diri sendiri lewat mata kita. Terus cara ngerespon pikiran dan hati kita itu mungkin belum tepat, belum pas. Ketika kita memutuskan sesuatu, ternyata kita terus menyesal kan gitu. Nah makanya segala sesuatu itu jangan diputuskan dulu sebelum dipikir matang-matang atau masa-masa apa yang mau jadi keputusan kita. Itu ya saya kira-kira gitu. Setuju, benar-benar. Iya, maksudku tertipu sama diri kita sendiri. Setuju. Kalau tertipu sama diri kita sendiri, iya pasti. Bener sih. Karena kan emang kitanya yang belum bikin kerangka itu kan di dalam diri kita, jadi merasa
apa yang kita lihat tuh yang kita butuhin, terus kita tertipu jadinya pada akhirnya. Itu sih yang akhirnya aku dapet ya. Akhirnya dengan menyadari apa yang ku mau, posisi apa yang sedang aku injak, jadi kokoh, jadi kuat. Apa yang mau ku apa yang mau ku tuju. Sip, makasih Zak. Sama, Pak. Ya intinya seperti itu Zak, karena hidup itu seperti halnya dirimu itu harus memutuskan atas seluruh apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Makanya sekarang kalau Zaki masuk ke rumah Sasongko, kebetulan jadi anak mantunya Om Ili, ini dulu masuk dalam posisi yatim piatu cah. Jadi tahun 2019 gabung lewat karir anak, dia dapatnya dua, selain ilmu dapat istri, anakku yang tiga. Dan itu yang benar Zak. Cara bergerak dan berpikir itu kayak gitu yang benar. Jadi kamu masuk ke sesuatu harus profit banyak. Ya kamu profitnya bukan hanya profit keuntungan kamu sekarang, bukan hanya kamu pinter, kamu punya usaha, tapi kamu pinang itu anak yang punya tempat ini. Sudah benar sih. Makanya pertahankan terus cara berpikir yang baik itu. Asal kamu berpikir atau berniat baik itu kan tidak ada masalah. Iya, itu yang penting kamu memprasangkai dirimu baik, memprasangkai orang lain baik, ya itu udah fokus ke situ aja. Mbak Salma sambil bercerita tadi, ada satu kawan, tidak kita sebut namanya, bahwa anak ini masuk ke belajar di Rumah Sasongko. Makanya yang kita ceritakan di forum kita ini kan tidak semuanya bagus, justru yang nggak bagus itu banyak diceritakan, karena jadi fair sih sebenarnya. Jadi gabung ke Rumah Sasongko, dia cerita, kita sebut namanya Z aja ya. Kamu cerita tadi apa ya, gambarkan, ilustrasikan dalam kata-kata. Biar kamu belajar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng soal speak up sih pada akhirnya. Iya, dan sekali. Kita sebut sebagai si cewek ini sebagai Z gitu aja. Z, oke. Ya, jadi aku cerita sekilas ya tentang si Z ini, si Mbak Z ini. Jadi dia itu, ya sebenarnya problemnya sama seperti apa yang aku alamin, sama seperti apa yang teman-teman kebanyakan alamin juga, apalagi yang ada di usia si Mbak ini sekarang. Sekarang usia Mbak ini sekitar kurang dari 20 tahun ya? Kurang dari 20, ya sekitar. Okay. Terus? Jadi ya gimana mengelola diri sendiri sih, bertanggung jawab ke diri sendiri. Sekecil gimana ya, si Mbak ini tuh sering gampang banget ke distraksi, ketarik sama apapun sih sebenarnya. Sama ketika dia pulang tuh dia ketarik sama yang ada di rumah, ketika dia main sama temannya dia ketarik sama temennya. Jadi segampang itu ke distraksi. Tapi ya sebenarnya itu nggak salah. Itu hal yang emang proses yang emang udah dilewatin gitu loh. Karena aku pun tuh dulu waktu masa-masa seumur dia, ya aku juga merasakan hal yang sama. Bahkan aku juga ya sempat ditegur lah sama bapak, sama ibu, sama kakak. Ya ditegur tuh maksudnya ngingetin aku ya. Ya harusnya tuh ya diingetin aja lah, kamu tuh sebenarnya ngambil keputusan itu sebenarnya itu buat apa sih gitu. Ya balik lagi, sebenarnya tujuanmu tuh apa, kenapa kamu kok ngambil kayak gini gitu. Kan nggak nyambung gitu, istilahnya kayak gitu. Terus balik lagi ke si Mbak ini, ya aku sebagai mentor dia, sebagai mentor pendampingan dia saat ini ya sebenarnya sedang belajar aku menghadapi diriku yang dulu. Tapi ini kan versinya aku harus bentuknya tuh ke orang lain gitu loh. Jadi ya aku cuma bisa menyampaikan apa yang aku alami, atau aku menceritakan apa yang pengalaman yang kamu pernah lewati. Pengalaman yang pernah aku lewatin, seharusnya tuh ya kayak gini gitu. Tapi kan aku tidak bisa memutuskan, atau aku tidak bisa nyuruh kamu tuh harus kayak gini, aku nggak bisa. Tapi waktu aku dengan aku yang dulu, prosesku yang dulu ya itu yang harus aku, ya Sal kamu tuh harusnya kayak gini, Sal kamu tuh kayak kamu melakukan hal itu tuh
ngapain juga kamu ngelakuin itu gitu. Jadi sebenarnya proses ini tuh bagus banget buat aku di saat ini, apalagi yang aku tuh sekarang ceritanya sedang belajar benar-benar bagaimana mengelola diriku dengan fase yang berbeda, karena sekarang aku udah punya anak, otomatis punya anak, punya studio, harus ngurusin sosial lingkungan juga gitu. ya, jadi benar-benar ngatur waktunya. Kalau yang di rumah udah beres, habis itu aku ke anak-anak pun aku juga nggak, Anak-anak studio ya. anak-anak studio maksudnya. Anak-anak studio pun juga harus efektif ketika. Jadi sekarang tuh aku lebih banyak ngobrol sih Pak. Jadi kayak yuk ngobrol berdua yuk sama aku yuk. Kita ngobrol bertiga yuk, langsung evaluasi gitu. Jadi aku lebih banyak kayak gitu karena ya dengan balik lagi dengan proses-prosesku yang sebelumnya, aku mengalami proses mentoring juga yang ternyata aku kurang nih di sisi ini. Nah sekarang itu aku sebenarnya sedang memperbaiki itu. Kayak gitu sih Pak. Keren. Terima kasih. Enggak, ini justru proses-proses dokumentasi yang natural ya Mbak Salma. Makanya Bapak minta, yuk kita bikin catatan. Ini kan jurnal sebenarnya, jurnal harian keluarga Sasongko kan. Nah makanya ketika dirimu kemarin dulu, aku tidak berharap Mbak Salma itu konsentrasi di bisnis ya waktu kemarin dulu, karena beresin dulu di urusan keluarga, karena bapak sama ibu itu kan justru fokusnya pendampingan di keluarga dulu. Bagaimana kamu ngeladeni sebagai istri, harus ngeladeni suami dulu, Mas Fadli itu harus kamu ladeni dulu dengan optimal. Dan alhamdulillah suamimu kan karirnya juga sangat bagus, bukan bagus tapi sangat bagus, dengan pendapatan yang baik, studio juga bertumbuh. Nah ketika Fadlinya sudah mulai sistem autopilotnya sudah mulai jalan, atau kebaikan tersistemnya sudah mulai jalan, dia pelan-pelan kan sudah mulai menjauh. Sekarang suamimu juga ikut ngurusin putramu si Kala, dirimu mulai pelan-pelan minta waktu, terus dibagi kan. Makanya kecerdasan sekarang namanya timeline. Kan sekarang udah terus baru sekitar berapa ya, belum setengah bulan kayaknya kamu minta kakakmu Kak Anis jadi pendamping teknismu. Tapi kan menurut Bapak kamu sudah mulai on the track dari sisi mentality, dari sisi namanya apa ya, substansi berpikirnya tuh udah dapet gitu loh. Makanya aku perbolehkan baru ayo Mbak Salma sekarang sudah bisa ke tenis. Alhamdulillah kan baru belum sebulan kamu didampingin teknis dari Kak Anis kan langsung perform langsung kan. Kan gitu kan, penjualan bagus itu semudah itu sebenarnya. Asal mindsetnya benar dulu Zak. Kalau mindsetnya udah bener, kayak dirimu di Paradok itu kan sekarang alhamdulillah kan juga sap gitu kan. Tapi benerin dulu kita sebagai mentor atau sebagai pendamping atau sebagai pemimpin itu, benerin pikiran kita dulu. Karena yang paling berbahaya dalam hidup adalah selalu begitu, yang mempengaruhi hidup kita itu kan orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai justru yang paling mempengaruhi. Bisa jadi dia bukan pengaruh buruk. Yang bilang pengaruh buruk itu kan setelah dilakukan kita menganggap itu salah, tapi kan sebenarnya enggak, dia memberi saran kan. Maka keputusanmu itu bukan karena sarannya Bapak. Keputusan hidupmu itu bukan karena sarannya Bapak, bukan karena Om Ili yang ngomong Mbak Salma harus gini gitu. Enggak, tapi cobain step-stepnya dibangun pelan-pelan. Terus ujungnya adalah membangun pola sih. Sebenarnya pola suksesmu itu seperti apa Mbak Salma? Oh, kalau ini pola itu kan sebenarnya gampang ditandai. Oh, ini nyaman. Ketika nyaman menghasilkan yang lebih baik dibanding yang 1 bulan yang lalu atau seminggu yang lalu, berarti itu udah tahu itu proses pola baik atau pola sukses. Terusin. Nah, kasih tambahan tentang pola sukses menurut pikiranmu itu Mbak Salma. Improve aja nggak apa-apa. Seperti apa? Pola aku sendiri tuh ketika aku tenang, ketika aku nggak gerusa-gerusu. Kayak misalkan nih sebelumnya waktu harus masih belajar banget nata timeline ke anak tuh waktunya kayak gimana, terus ngurusin masa atau ngurusin suami kayak gimana, menemani suami kayak gimana, terus habis itu dibagi juga sama urusan studio. Nah itu kan sebenarnya ya memang kudu berlatih banget ya. Kalau kayak yang sebelum-sebelumnya tuh aku karena masih belajar banget, ketika rasanya tuh kayak terburu-buru gitu loh.
ketika aku kemerungsung gitu ya? kemerungsung, ketika aku ngerasa kemerungsung tuh jadi berantakan semuanya. Jadi jengkel gitu Jadi ya? jengkel terus waktunya Bener, juga, loh kok waktunya cepet banget ya, kok udah habis ya, padahal aku barusan ngurusin ini loh gitu. Terus ntar ujung-ujungnya, alah gimana sih, aku tapi ini badanku udah capek, tapi padahal aku masih pengen ngerjain, nah gitu-gitu. Nah tapi kalau untuk sekarang, ya karena terus berproses, kalau sekarang aku ngerti, oh oke, ternyata aku tuh memang butuh tenang dulu dengan cara menata timeline. Menata timeline yang gimana ya, misalkan aku harus bangun misalkan pagi, habis itu aku harus nemenin anakku dulu, aku harus ngurusin anakku dulu. Terus kalau udah, karena sekarang udah ada mbak aku minta tolong ya temenin Kala dulu. Terus udah nanti makan bareng sama Mas Fadli, ngobrol-ngobrol pagi biasa. Udah kan berarti 2 udah dapet nih. Udah habis itu aku berkegiatan di studio. Terus nanti siang balik lagi ke rumah, nemenin Kala lagi, nyuapin kayak gitu-gitu. Terus nanti jadi sebenarnya menata sih, lebih ditata timelinenya dan lebih tenang pastinya ketika aku nggak kemerungsung. Nah itu aja, semudah itu Mbak Salma. Jadi kita itu hafal terhadap ritme atau bioritme dari pikiran kita atau tubuh kita. Kalau kita sudah hafal atas pikiran dan tubuh kita, terus itu akan mempengaruhi cara bertindak kita. Maka itu benar-benar di siapapun ketika harus membagi ruang antara transaksional atau profesional, terus ruang kultural atau ruang keluarga, dan apalagi satu lagi ditambah namanya ruang sosial. Maka kecerdasan ruang itu perlu dilatih terus-menerus. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang kecerdasan ruang ya. Saya mau kasih closing tentang apa sih pola sukses dalam dirimu sendiri itu pasti ada. Apakah di bagian kemauan besar tuh belajar terus atau semangat, nggak tahu lah. Coba kalau dirimu seperti apa? Dari aku yang selalu pernah tak alami sih, yang penting yakin, berani, sama fokus. Udah modalnya cuma 3 itu doang. Mbak apalin bener itu. Kalau kamu memang yakin itu kekuatanmu yang paling besar, itu Mbak hajar di situ. Terus Bener, karena aku membayangkan flashback ke masa-masa laluku ketika aku kan pernah ya, kita sebagai manusia kayak ngerasa wah kok kita seneng banget ya saat itu ya, ngebayangin masa lalu tuh, dan aku merasa 3 hal itu lagi nempel di aku. Aku yakin bahwa apa yang aku lakuin ini benar, dan aku yakin apa yang aku lakuin ini bermanfaat karena aku merasakan akunya bahagia, aku yakin aku bisa membahagiakan orang lain, kesannya gitu lah, makanya aku yakin. Terus berani karena ya sesimpel ya bismillah niatku baik, makanya aku berani ngambil segala sikap. Oh ya aku mau bikin studio, aku udah punya bekal ilustrasi dan segala macam, ya aku berani, tinggal tunggu apa lagi toh. Semisalkan gagal, ya itu pilihan kedua, kan pilihan pertamanya kalau berhasil daripada nggak nyoba gitu, udah pasti gagal. Kayak gitu. Terus yang ketiga fokus. Nah fokus tuh buat sesimpel ngimbangin yang 2 tadi, udah yakin, udah berani, tapi yang memang tantangannya itu ada di fokus, karena ketika yakin, berani dan segala macam ternyata nggak sesuai tujuan. Nah fokus jadi pola yang kunci ujung tombaknya, makanya posisinya terakhir fokus. Nah aku selalu membayangkan ketika aku pas semangatnya pas kapan aja ya, oh itu pas aku yakin, terus aku berani ngambil keputusannya, terus aku fokus. Ini semua maksudnya apa? Ini salah satunya ya punya paradoks, alhamdulillah. Terus aku juga diberkahi sekarang udah punya orang tua lagi. Terus punya saudara banyak lagi. Terus ternyata mentorku adalah kakakku, kan kayak gitu-gitu kan bikin kayak oh iya ternyata aku sesimpel cuman fokus di paradoks, ternyata jangka panjangnya bisa kayak gini. Itu bermodalkan cuman aku yakin sama berani. Bismillah nih, aku niat baik, berusaha baik lah. Aku nggak tahu aku baik atau enggak, itu yang menilai lingkungan. Tapi itu yang menjadi pola suksesku yang kubayangkan ketika melihat ke belakangnya, dan sekarang, dan aku selalu memanggil itu ketika aku lagi
berada di posisi yang ngedown lah kayak mbaknya tadi, terus lagi ada di posisi yang bener-bener kena guncangan kayaknya kok kayak aku dimusuhin banget ya, cuman kan sebenarnya itu prasangka kita doang. Terus aku panggil lagi yang masa lalu itu, oh enggak kok, ini justru jadi bensin gitu sih Bapak. Ya, makasih Mbak Salma, Zaki, terima kasih. Kita belajar terus, karena kalau masih hidup itu, sekalipun seperti Bapak ini, seperti Umilik nih Cah, ya nggak akan pernah bisa berhenti belajar, karena belajar itu ya sampai ke yang kita ulang-ulang atau di tayangan sebelumnya tentang kalau belajar itu sampai ke liang lahat, atau sebelum liang lahat itu masih diberi nafas ya kita belajar terus. Itu Cah. Ini pokoknya sharing-sharing tipis-tipis dengan anakku. Ini Salma, anakku yang nomor 2, ini anak mantuku yang nomor 3, yang jadi suaminya si ragilku Nabila. Terima kasih, semangat belajar terus Cah. Semangat cuy.